Cinta Andara episode 10. Revan Pov. Bayangan diri Lita menghilang sedikit demi sedikit. Taman yang kuinjak pun sekarang juga menghilang sedikit demi sedikit. Aku seperti berdiri di ruang hampa. Hitam, gelap, pekat, mengerikan, dan aku hanya seorang diri. Tiba-tiba aku mendengar suara itu lagi. Suara Dara. Kumismu sudah tumbuh lagi, Mas. Apa kamu tahu kalau hari ini ada seorang klien yang sangat menjengkelkan? Dia gila. Dia bahkan berani memegang bokongku. Astaga. Dan seketika aku menginjak kakinya keras-keras dengan heelsku. Mas, apa kamu tidak lelah menutup mata? Bangunlah, Mas. Aku masih di sini menunggumu. Apa di sana sangat indah? Jika iya, kenapa kamu tidak mengajakku? Aku lelah di sini sendiri tanpamu. Bangunlah. Apa kamu ingin menjauh dariku? Jika iya, maka bangunlah. Aku berjanji akan menyerah dan meninggalkanmu. Jika kamu bangun, Mas, bangunlah. Dia menangis lagi, menangis terseduh-seduh, terisak-isak. Tuhan, jika memang belum saatnya aku menghadapmu, kembalikan aku padanya. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Jika memang apa yang dikatakan Lita itu benar, maka aku akan memulai semuanya dari awal. Setidaknya aku akan memperlakukannya dengan baik, dan mungkin aku akan belajar untuk menerimanya. Bantu aku, Tuhan. Bantu aku. Aku ingin hidup kembali bersamanya. Dan tiba-tiba saja ada setitik cahaya putih di hadapanku. Ruangan yang semulanya gelap gulita seperti ruang hampa yang menyesakkan, akhirnya sedikit diterangi oleh cahaya tersebut. Cahaya itu semakin lama semakin membesar hingga silau dan membuatku mengedipkan mata berkali-kali. Mengedipkan mata? Tunggu, berarti aku sudah sadar. Dan aku tak dapat berkata-kata lagi ketika rasa nyeri menghantam kepala dan tangan kananku. Rasa yang sepertinya sudah sangat lama tak kurasakan. Aku mengernyit, tak tahan dengan rasa ini. Sedikit demi sedikit akhirnya mataku terbuka. Lampu terang rumah sakit, bau obat-obatan, cat ruangan yang warnanya putih, selimut dan gorden biru, serta bunyi monitor di sebelahku menyambut kesadaranku. Kulihat tangan kananku yang masih diperban, tangan kiriku yang berinfus, serta tubuh dan wajahku yang penuh dengan kabel-kabel dan selang-selang aneh. Astaga, aku benar-benar mengalami kecelakaan. Kecelakaan yang sangat parah. Aku menoleh ke kiri dan mendapati dia sudah tertidur dengan pulasnya. Air matanya bahkan mengering di pipinya. Cantik, sangat cantik. Kadang aku berpikir, bagaimana mungkin gadis secantik dia tidak pernah memiliki kekasih sekalipun dalam hidupnya. Aku ingin bicara, tapi tak bisa. Suaraku tertahan. Akhirnya aku hanya memencet tombol darurat untuk memanggil suster ke ruanganku. Suster tersebut datang dan dia benar-benar sangat terkejut saat melihatku. Dia ingin membangunkan Dara, tapi aku menggelengkan kepalaku untuk melarangnya. Biarlah ini menjadi kejutan kecil untuknya besok pagi. Suster tersebut memanggil seorang dokter jaga untukku. Dokter tersebut sama terkejutnya. Pak Revan, sungguh, saya benar-benar tidak percaya jika Anda bisa melewati semua ini. Katanya sedikit memujiku sambil melepaskan beberapa peralatan yang sudah tak digunakan di tubuhku. Ini juga berkat istri Anda yang setia menemani Anda selama ini. Anda beruntung memilikinya. Katanya lagi sambil melirik ke arah Dara yang masih tertidur pulas.
Apa ada yang salah? Saya susah bicara. Kataku terpatah-patah, dan itu benar-benar sangat sulit diucapkan. Tidak, Pak. Kami sudah melakukan banyak pemeriksaan. Organ-organ dan bagian-bagian vital dari tubuh Anda semuanya masih berfungsi dengan normal. Hanya tangan kanan Anda saja yang patah dan sekarang sudah hampir sembuh total. Serta benturan keras di kepala Bapak menyebabkan Bapak tak sadarkan diri selama hampir setahun lamanya. Kami pikir memang Bapaklah yang tak memiliki semangat hidup hingga Pak Revan sendirilah yang menolak untuk sadar. Perkataan dokter memang benar. Aku memang menolak hidup karena aku ingin bersama dengan Lita. Tapi ketika mengingat Dara, semangat untuk hidup itu muncul kembali. Dan nyatanya aku bisa sadar lagi setelah mengingat semua tentang Dara. Dia yang membawaku ke alam nyata. Dia istriku. Pak Revan akan susah berbicara, itu wajar. Mungkin nanti atau besok Pak Revan akan lebih baik lagi. Tambahnya lagi. Dan aku pun hanya mengangguk. Setelah itu dokter dan suster tersebut pun meninggalkanku sendiri hanya berdua dengan Dara dalam ruangan ini. Aku memposisikan tubuhku agar miring ke kiri, ke arahnya. Melihatnya tidur begitu damai membuat jantungku berpacu lebih cepat. Apa ini? Aku pun memposisikan tangan kananku yang masih diperban untuk melingkari pinggangnya, memeluknya. Bertahun-tahun lamanya menjadi suaminya, baru kini aku memeluknya, merasakan rasa yang sangat dekat dan nyaman. Kenapa seperti ini? Aku membuka mataku kembali ketika merasakan dia bergerak-gerak gelisah dalam pelukanku. Dia akan bangun. Aku penasaran dengan reaksinya saat melihatku nanti. Dan tentu saja saat aku bersuara. Kulihat dia menatapku dengan tatapan anehnya. Ekspresinya sangat aneh, membuatku menahan tawa. "Apa yang kamu lakukan?" Tanyaku mengagetkannya. Matanya membulat saat pertama kali melihatku. Bibirnya terbuka, ternganga seakan tak percaya dengan apa yang dia lihat. "Kamu cantik, walau baru bangun tidur." Tanpa sengaja kata-kata itu meluncur begitu saja. Ya, dia memang cantik saat bangun tidur. Ini pertama kalinya aku melihatnya bangun tidur, karena biasanya dia dululah yang bangun. "Terima kasih sudah menungguku," kataku dengan tulus. Ya, aku benar-benar tulus berterima kasih terhadapnya. Tapi tanpa kusangka dia langsung melompat berdiri dari ranjang, menatapku masih dengan tatapan anehnya. Lalu berlari keluar begitu saja. Apa yang terjadi? Apa ada yang salah dengan wajahku? Tak berapa lama dia kembali dengan wajah paniknya dan juga membawa seorang dokter dan seorang suster. "Kamu sedang apa?" tanyaku lagi, dan dia masih tak menjawab pertanyaanku. Sepertinya dia masih syok atau tak percaya dengan sadarnya aku. "Bu, Pak Revan memang sudah sadar sejak tadi malam. Hanya saja Pak Revan tidak ingin membangunkan Bu Dara," kata dokter tersebut menjelaskan. Jadi hanya itu yang bisa disuarakannya. Dia menangis lagi, dan tiba-tiba saja dia berlari ke arahku dan memeluk tubuhku erat-erat. Dek, dek, dek. Lagi-lagi perasaan aneh ini muncul kembali. Ada apa denganku? Apa ini efek dari kecelakaan? Seminggu setelah sadar dari koma, semua terasa membosankan. Dara sangat jarang kesini menemuiku. Dia seperti sedang menghindariku. Suster bahkan pernah berkata, ketika aku masih koma, setiap saat Dara bersamaku. Dia hanya pulang ketika ke kantor menggantikan posisiku.
Setelah itu dia kembali lagi, bahkan tidur di sebelahku. Tapi setelah aku sadar, dia menjadi satu-satunya orang yang sangat sulit ditemui. Tak pernah lagi tidur di rumah sakit. Ada apa dengannya? Pada akhirnya aku bersikeras untuk pulang. Padahal kepalaku belum sembuh, tubuhku pun masih lemah. Tapi aku sungguh sudah sangat bosan berada di sini. Sore ini aku pun pulang. Dara tidak menjemputku, hanya ibu dan ayah. Hana sedang sakit karena hamil anak keduanya. Dia tidak bisa ikut menjemputku. Sedangkan Dara, kata ibu, Dara sedang sibuk membereskan kamar untuk kutempati nanti. Sampai di rumah, dia menyambutku. Wajahnya terlihat lelah, dan aku baru sadar jika dia benar-benar cantik. Kemana saja aku selama ini sehingga tidak menyadari keberadaannya. Dia memampahku berjalan melewati anak tangga demi anak tangga menuju ke kamar kami. Setelah sampai di kamar, ibu meninggalkan kami berdua. Dia membaringkanku di ranjang, lalu membuka satu persatu kancing kemejaku. Aku pun menggenggam telapak tangannya. "Kamu mau apa?" Suaraku masih terdengar dingin seperti biasanya. "Kamu harus ganti baju, Mas. Aku akan membantumu," katanya kemudian lalu melanjutkan membuka bajuku kembali. Aku ingin mandi. Tubuhku lengket. "Tapi kamu belum bisa mandi sendiri, Mas. Kamu bisa memandikanku?" Jawabku cepat, dan dia memalingkan wajahnya. Malu? Astaga, tentu saja. Apa yang sudah kubicarakan tadi? Dan akhirnya disinilah kami. Di dalam kamar mandi, aku sudah masuk ke dalam bathtub dengan hanya mengenakan celana boxer saja. Sedangkan dia masih mengenakan pakaian lengkapnya yang hampir basah kuyup karena terkena cipratan air. Aku menegang saat melihat lekuk tubuhnya yang terlihat jelas bagaikan siluet erotis. Pakaiannya menempel seutuhnya pada tubuhnya karena basah. Wajah seriusnya saat membersihkanku. Tangan kecil dan halusnya saat dengan lembut mengusap sabun ke tubuhku. Semuanya membuatku menggila. Saat dia terduduk di hadapanku dan membersihkan bagian depan tubuhku, aku tak dapat menahannya lagi. Ku genggam telapak tangannya ketika ia menyentuh dadaku, dan dia menatapku dengan tatapan tanda tanya. Melihatnya basah dan ternganga membuatku tak bisa menahan diri lagi. Ku dekatkan tubuhku hingga semakin dekat dengannya. Dan ciuman pertama kami pun tak terelakkan lagi. Bibirnya terasa dingin dan lembut. Sesekali aku menggigitnya dan melumatnya. Ya Tuhan, apa yang sedang kulakukan? Aku menginginkannya, sangat menginginkannya. Apa aku sudah gila? Apa kesadaranku sedikit tertinggal saat aku masih koma? Kulepaskan tangannya dan mulai menekan tengkuknya. Aku tak ingin kenikmatan ini berakhir begitu saja. Dia pun menikmatinya. Tangannya sudah meraba dadaku, membuatku menginginkan lebih. Astaga, apa yang akan terjadi nanti? Bersambung, nantikan episode sebelahnya ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.